Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Damayanti, NIM 19 12 11 642, tingkat 2C, Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi kardiovaskular. Definisi: sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Anatomi jantung. Jantung merupakan organ muskuler berongga, bentuknya menyerupai piramid atau jantung pisang yang merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Terletak dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Penyokong utama jantung adalah paru yang menekan jantung dari samping diafragma menyokong dari bawah. Pembuluh darah besar yang keluar dan masuk ke jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung yaitu faktor umur, bentuk rongga dada, letak diafragma, perubahan posisi tubuh. Hubungan jantung dengan alat di sekitarnya. 1. Dinding depan berhubungan dengan sternum dan cartilago costalis setinggi costa 3-1. Yang kedua, samping berhubungan dengan paru dan facies mediastilis. Yang ketiga, atas tinggi torkal 4 dan cervical 2 berhubungan dengan aorta pulmonalis, bronchus dextra dan bronchus sinistra. Yang keempat, bagian belakang alat-alat mediastinum posterior, esophagus, aorta descendens, vena azygos, dan kolomna vertebral thoracalis. Yang kelima yaitu bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Lapisan jantung terdiri dari 1. Perikardium, 2. Miokardium, yang ketiga endokardium. Bagian-bagian dari jantung yaitu basis cordis dan aspek cordis. Lapisan jantung terdiri dari permukaan jantung atau facies cordis. Yang pertama yaitu facies sternocostales, yang kedua facies dorsalis, yang ketiga facies diafragmatica. Tepi jantung atau margo cordis terdiri dari margo dextra dan margo sinistra. Alur permukaan jantung yaitu sulcus atrioventricularis, sulcus longitudinalis anterior, sulcus longitudinalis posterior. Ruang-ruang jantung terdiri dari atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Peredaran darah jantung terdiri dari aliran koronaria kanan, aliran koronaria kiri, dan aliran vena jantung. Selanjutnya yaitu fisiologi jantung. Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh, arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Siklus jantung, peredaran darah yang terjadi dalam jantung, gerakan jantung, sistol atau kontraksi 0,3 detik, sistol atrial kontraksi kedua atrium, diastol atrial yaitu pengenduran kedua atrium, diastol yaitu pengenduran 0,5 detik, sistol ventrikuler kontraksi kedua ventrikal. Sistol normalnya 120 mmHg, diastol normalnya yaitu 80 mmHg. Range antara sistol dan diastol normalnya
30 sampai dengan 50 mmHg. Bunyi jantung. Bunyi pertama yaitu menutupnya katup atrioventrikal dan kontraksi ventrikal. Panjang dan rata-ratanya yaitu berbunyi loop. Bunyi kedua, menutupnya katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam, berbunyi dup. Sifat otot jantung yaitu kemampuan berkontraksi, konduktivitas atau daya antar. Yang ketiga yaitu ritme atau bunyi yang teratur. Denyut arteri atau denyut nadi, darah yang dipompa jantung dan teraba, misalnya arteri radialis, arteri temporalis, arteri dorsalis pedis, dan yang lain-lain. Nilai normal denyut nadi pada bayi baru lahir 140 kali per menit, 1 tahun pertama 120 kali per menit, tahun kedua 110 kali per menit, balita 96 sampai 100 kali per menit, 10 tahun 80 sampai 90 kali per menit, orang dewasa 60 kali per menit. Faktor yang mempertahankan tekanan darah yaitu banyak darah yang beredar, viskositas atau kekentalan darah, elastisitas dinding pembuluh darah, tahanan tepi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.